warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi pengantar perkembangan peserta didik yang berjudul kemandirian dan penyesuaian peserta didik. Adapun anggota dalam kelompok kami yaitu Nurul Adila, Salsabila, Narwastu, Nurul Fadila, dan Irfan Rahman. Jadi langsung saja kita simak penjelasan materi dari kemandirian dan penyesuaian peserta didik yang terdiri beberapa topik yaitu definisi perkembangan penyesuaian peserta didik beserta pentingnya kemandirian bagi peserta didik, proses penyesuaian, dan kemudian macam-macam penyesuaian diri dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Allah karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi pengantar perkembangan peserta didik yang berjudul kemandirian dan penyesuaian peserta didik. Adapun anggota dalam kelompok kami yaitu Nurul Adila, Salsabila, Narwastu, Nurul Fadila, dan Irfan Rahman. Jadi langsung saja kita simak penjelasan materi dari kemandirian dan penyesuaian peserta didik yang terdiri beberapa topik yaitu definisi perkembangan penyesuaian peserta didik beserta pentingnya kemandirian bagi peserta didik, proses penyesuaian, dan kemudian macam-macam penyesuaian diri dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai definisi dari perkembangan dan penyesuaian diri peserta didik. Jadi penyesuaian diri dikenal dengan istilah adjustment atau personal adjustment yang menyatakan bahwa penyesuaian diri ditinjau dari beberapa sudut pandang. Di antaranya, yang pertama, penyesuaian diri sebagai adaptasi, yang kedua penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas, dan yang ketiga penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan. Kemudian kemandirian peserta didik sangat penting, yang dimana dapat dilihat dari situasi kompleksitas kehidupan yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan peserta didik. Fenomena ini sudah terjadi dalam dunia di kalangan pendidikan yang memerlukan adanya pemerhati dan dunia pendidikan. Fenomena tersebut kita bisa lihat seperti tawuran antar pelajar, kemudian penyalahgunaan obat-obatan, dan perilaku menyimpang dan kebiasaan belajar yang kurang baik dari peserta didik. Penyesuaian diri yang baik. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik jika mampu melakukan respon yang matang, efisien, memuaskan, dan sehat. Efisien artinya mampu melakukan respon dengan baik dan mengeluarkan tenaga yang waktu sehemat mungkin. Sehat artinya respon yang dilakukannya sesuai dengan hakikat individu, lembaga, atau kelompok antara individu dan hubungan antara individu dengan penciptanya. Nah, dengan demikian, orang dikatakan mempunyai penyesuaian diri yang baik adalah orang individu yang telah belajar bereaksi terhadap dirinya dan sehat serta mampu menciptakan hubungan antara pribadi dan kebahagiaan yang mengandung realisasi. Proses penyesuaian diri. Menurut Schneider's mengatakan bahwa ada 3 unsur dalam proses kemandirian, yaitu pertama motivasi, kekuatan internal yang menyebabkan ketegangan dan ketidakseimbangan dalam organisme. Yang kedua itu sikap terhadap realitas, sikap yang sehat terhadap realitas dan dengan kontak yang baik sangat diperlukan pada proses penyesuaian diri. Yang ketiga itu pola dasar penyesuaian diri. Nah, di mana penyesuaian diri yang terjadi dalam sehari-hari dapat terjadi suatu proses
suatu pola dasar penyesuaian diri. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyesuaian diri. Yang pertama yaitu penyesuaian diri personal, yaitu penyesuaian diri yang diarahkan pada diri sendiri. Kedua, penyesuaian diri moral dan religius, yaitu kapasitas untuk memenuhi kehidupan secara efektif dan bermanfaat dalam kehidupan yang baik dari individu. Ketiga, penyesuaian diri sosial, yaitu pola hubungan antar kelompok. Keempat, penyesuaian diri moral atau perkawinan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, yang pertama kondisi fisik, kedua perkembangan dan kemasan unsur-unsur kepribadian, ketiga unsur penentu psikologi, yaitu pengalaman, proses belajar dan kebiasaan. Keempat, kondisi lingkungan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Kelima, unsur kebudayaan, yaitu keyakinan dan agama. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.